Jika ada adik-adik atau teman-teman ada yang tertarik membuat sebuah gambar desain seperti contohnya gambar ini, bisa membuatnya dengan menggunakan program CorelDRAW, dan kebetulan CorelDRAW yang saya pakai adalah CorelDRAW versi 2020. Sebetulnya sama saja dengan versi yang lama. Pertama kita buka program CorelDRAW-nya. Kebetulan ada gambar desain yang telah dibuat sebelumnya yaitu gambar helm, sebuah kunci, jam dinding dan gambar handphone. Pertama yang akan kita gambar adalah sebuah helm. Kita copy dulu gambar helmnya. Jangan lupa satuan unitnya kita rubak dari milimeter ke sentimeter. Kita copy paste gambar helm tadi di lembar atau sheet yang baru. Kemudian kita buat lingkaran, besarnya sesuaikan dengan selera kita misalnya 10 cm ke 10 cm. Setelah kita buat ukuran lingkaran, lalu kita sesuaikan letak lingkaran tersebut agar simetris. Setelah itu, kita buat garis bantu atas, bawah, kiri dan kanan. Kalau mau kasih warna bisa dengan klik garis lingkaran lalu klik kanan mouse di tabel warna sebelah kanan itu. Setelah garis bantu luar dibuat, kita buat juga garis bantu untuk as atau garis tengah lingkaran tersebut. Setelah itu kita buat garis bantu juga untuk bagian yang akan kita potong nanti. Lalu kita buat garis kotak memanjang ke samping sampai mentok garis, dan untuk tinggi kotak itu disesuaikan saja. Setelah itu kita tekan Shift di keyboard, lalu klik garis kotak dan garis lingkaran lalu klik Intersect untuk memisahkan garis dan membuang garis lingkaran paling bawah. Pada bagian kotak kecil lingkaran, ujungnya kita bikin tumpul dengan cara klik envelope di toolbar sebelah kiri. Kemudian kita kasih warna hitam dan tekan Interactive Fill Tool lalu klik Fountain Fill dan klik Elliptical Fountain Fill untuk memberi efek 3 dimensi. Dan untuk garis lingkarannya kita kasih warna sesuai selera kita, dengan cara klik garis lingkaran, lalu klik tabel warna yang ada di sebelah kanan. Setelah dikasih warna lalu kita akan membuat garis bantu untuk membuang bagian depan untuk kaca depan helm. Setelah membuat garis, lalu kita tekan Shift, dan klik garis yang kita buat dengan garis lingkaran berwarna tersebut, lalu klik Intersect, kemudian klik Object, dan klik Break Curve Apart. Setelah itu buanglah garis dan bagian yang berwarna yang telah di-intersect tersebut. Dan hasilnya seperti ini, lalu kita tinggal merapikan sudut-sudutnya agar kelihatan indah. Untuk membuat garis itu agar tak menyiku kita klik Shape Tool lalu tekan Convert to Curve. Hasilnya seperti ini teman-teman, lalu kita buat garis untuk membuat kacanya.
Untuk membuat kaca helm itu melengkung, teman-teman pasti sudah tahu caranya karena sudah diulas sebelumnya dan cara kerjanya hampir sama. Setelah itu kita kasih warna hitam untuk dibuat transparan. Cara membuat kaca menjadi transparan adalah dengan cara klik transparency tool. Dan kegelapan kacanya bisa disesuaikan dengan selera kita. Setelah semuanya dianggap pas, lalu kita buat lingkaran pengunci kaca helm tersebut dengan warna hitam. Setelah semuanya sudah oke, kita tinggal finishing saja, yaitu membuat pantulan cahaya di helm tersebut. Beginilah hasilnya teman-teman, tidak terlalu buruk bukan? Berikutnya kita akan membuat jam dinding yang sangat sederhana dan mudah dikerjakan. Seperti biasa, objek jam dindingnya kita copy dan kita pindahkan ke lembar atau sheet yang baru. Lalu kita buat lingkaran sesuai dengan keinginan kita. Seperti biasa, ketika akan memulai mengerjakan suatu gambar, kita harus membuat garis bantu agar presisi gambarnya.
Metode cara buat jam dinding dan helm sama saja cara pengerjaannya, tinggal kreativitas kita saja yang dikembangkan. Untuk membuat gambar jam dinding, kita harus membuat garis bantu lagi untuk membuat lingkaran dalamnya, dan ukurannya terserah, kita tak ada patokan pasti, tapi jangan terlalu lebar, karena lingkaran luar hanya sebagai bingkai saja. Setelah kedua lingkaran dibuat, lalu lingkaran yang paling luar kita kasih warna hitam dan lingkaran dalamnya kita buat warna yang agak cerah biar kelihatan kontras dan angka-angka lebih jelas terlihat. Namun, jika kita ingin warna lingkaran dalam dan luar senada bisa kita merubahnya. Setelah semuanya serasa sudah pas komposisi warnanya, tinggal kita kasih garis putih 12 titik, untuk penentu arah jam dari angka 1 sampai 12. Untuk membuat garis arah jam kita copy paste saja garis yang pertama agar ukurannya sama semua, dan untuk kemiringannya kita bisa sesuaikan dengan mengklik garis 2 kali. Setelah selesai semua membuat garis, tinggal kita kasih angka di depan garis tersebut sesuai urutannya.
Untuk membuat angkanya juga sama, kita tinggal copy paste dan rubah angkanya. Setelah membuat angka selesai, lalu kita buat lingkaran as atau lingkaran tengah-tengah untuk jarum jam nanti. Seperti biasa, setiap kita bikin warna lingkaran, kita bikin seolah 3 dimensi. Setelah itu, kita buat jarum jamnya. Kita bikin 2 saja jarum jamnya, yang panjang dan yang agak pendek, yaitu untuk menit dan jam, sedangkan untuk jarum detik nggak usah kita buat. Untuk membuat garis jam, kita bisa menggunakan rectangle tool atau garis kotak dengan menariknya memanjang, atau bisa dengan bikin manual pakai pen tool yang ada di sebelah kiri toolbar, dan bisa kasih warna sesuai selera kita. Akhirnya gambar jam dinding telah kita buat, dengan hasil yang cukup lumayan untuk belajar pemula. Setelah selesai pekerjaan kita semua, lalu kita buang semua garis bantu dengan cara klik kanan mouse kita lalu klik delete. Nah, inilah hasil finalnya teman-teman. Walau masih ada kekurangan, kita harus tetap berusaha dan belajar serta selalu mengasah kemampuan kita agar lebih terampil lagi.